Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan tingkat gizi buruk yang terjadi di Indonesia terus mengalami penurunan. Kemenkes juga mengimbau agar para orang tua untuk senantiasa memberikan asupan gizi yang seimbang kepada anak yang masih berusia produktif. Dalam catatan Kementerian Kesehatan, angka gizi buruk di Indonesia saat ini mencapai 7%. Dava Juniarka, balita warga Jalan Lingkungan 3 Tegal Alur, Jakarta Barat ini mengalami gizi buruk sejak 1 tahun terakhir. Idealnya, balita usia 2 tahun memiliki berat badan 14,5 kg. Namun bobot Dava hanya sekitar 5 kg saja. Di rumah berdinding triplek dan beratapkan asbes inilah Dava tinggal bersama ayah dan ibunya. Sang ayah hanyalah buruh lepas harian sebagai tukang bersih-bersih di salah satu pabrik di kawasan Tegal Alur. Kamu tuh tiap hari makan kayak ginian emangnya nggak bosan apa, Naf? Ginian di mana deh? Orang lagi makan buah, udah sehat, enak lagi. Malah kita juga sehat kok, kenyang lagi. Ini makaroni. Iya. Ini tuh lebih sehat tau nggak sih? Banyak manfaatnya juga. Apalagi sekarang ini kan banyak banget mahasiswa yang kena masalah gizi. Entah itu gizi kurang lah, atau gizi lebih lah. Gizi lebih. Kegemukan maksudnya? Nggak cuma gemuk sih, ada obesitas, hipertensi, kolesterol, ya masih banyak lagi deh. Lah, terus kita tahu dari mana kalau misalnya status gizi kita sehat? Nah, itu yang mau aku bahas sekarang. Yuk, simak bareng-bareng! Kali ini kita akan bahas soal masalah gizi yang ada di Indonesia. Ternyata banyak banget loh yang masih ngalamin gangguan gizi mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, masalah gizi itu sebenarnya terbagi jadi 3 jenis utama. Yang pertama, gizi kurang. Ini terjadi kalau tubuh kita nggak mendapat cukup makanan bergizi. Akibatnya kita bisa kurus, stunting, atau anak-anak pendek karena pertumbuhannya terganggu, dan juga defisiensi mikronutrien. Misalnya, kekurangan zat besi, vitamin A, atau yodium. Yang kedua, gizi lebih. Gizi lebih ini kebalikan dari yang tadi. Ini terjadi saat kita kebanyakan makan, apalagi makanan kita tinggi gula, garam, dan juga lemak. Nah, gizi lebih ini bisa bikin kita overweight atau kelebihan berat badan dan juga obesitas. Yang ketiga, gizi salah atau malnutrisi. Ini bukan cuma soal kurang atau lebih makanan, tapi lebih ke ketidakseimbangan antara apa yang kita makan dan apa yang tubuh kita butuhkan. Bisa aja kita kelihatan sehat, tapi ternyata kebutuhan gizinya nggak terpenuhi. Bagaimana kondisi gizi di Indonesia saat ini? Fakta mengejutkan, banyak balita di remaja di Indonesia yang mengalami stunting. Artinya mereka lebih pendek dari anak seusianya karena kurang gizi sejak kecil. Di sisi lain, makin banyak juga dewasa muda yang mengalami obesitas karena pola makan yang tidak sehat dan juga kurang gerak. Hal ini menunjukkan kalau masalah gizi Indonesia nggak cuma soal kekurangan makanan, tapi juga soal pola makan yang kurang seimbang. Sebenarnya ada banyak banget penyebab dari masalah gizi, tapi di sini aku bakal jelasin 4 penyebab masalah gizi, teman-teman. Pertama itu ada asupan makanan yang tidak seimbang. Apabila seseorang sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, tinggi natrium, banyak mengandung gula, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan gizi di tubuh mereka. Maka dari itu dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang tinggi serat,
tinggi protein dan juga vitamin seperti sayuran, buah, protein nabati, dan protein hewan. Ada kurangnya aktivitas fisik. Faktor ini sangat mempengaruhi untuk menjaga keseimbangan komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita, seperti karbohidrat, protein, serat, mineral, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Apabila kita kurang melakukan aktivitas fisik, maka akan berpotensi untuk mendapatkan penyakit seperti obesitas, asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Juga ada faktor sosial ekonomi dan pendidikan. Apabila seseorang berasal dari sosial ekonomi dan pendidikan yang tinggi, maka dia cenderung lebih memperhatikan asupan makanan dan gizi yang masuk ke tubuh mereka. Begitupun sebaliknya, apabila dia berasal dari sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah, maka dia cenderung mengabaikan asupan gizi yang ada di tubuhnya. Yang terakhir ada penyakit infeksi. Apabila seseorang sedang mengalami infeksi seperti demam, muntah, atau infeksi pernafasan akut, maka tubuh akan merespon dengan membuat penurunan nafsu makan. Pada akhirnya, apabila nafsu makan turun, maka tubuh akan kekurangan nutrisi dan berpotensi untuk mendapatkan penyakit. Oke, di video kali ini aku akan membahas cara menilai status gizi seseorang dengan metode antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran tubuh manusia, seperti berat, tinggi, dan lingkar tubuh. Ini penting untuk menilai apakah seseorang kurang gizi, obesitas, atau dalam kondisi gizi normal. Nah, berat badan diukur dengan timbangan standar. Hasilnya dibandingkan dengan data referensi sesuai usia dan jenis kelamin untuk menilai status gizi. Kemudian, tinggi badan membantu memantau pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Alat ukurnya bisa stadiometer atau pita ukur, tergantung pada usianya. Lalu, indeks tinggi badan menurut umur atau TB/U digunakan untuk mendeteksi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi jangka panjang. IMT atau BMI dihitung dari berat badan dan tinggi badan. Rumusnya adalah berat badan dibagi kuadrat tinggi badan. Hasilnya menunjukkan apakah seseorang itu tuh kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Nah, dengan metode ini kita bisa memantau dan meningkatkan status gizi baik untuk individu maupun masyarakat. Cara menilai status gizi yang kedua adalah dengan cara klinis dan biokimia. Aspek klinis melihat tanda fisik kekurangan gizi lewat 5 metode utama. Untuk metode yang pertama yaitu anamnesis, yaitu mewawancarai pasien. Yang kedua ada observasi atau melihat kondisi fisik dari pasien tersebut. Yang ketiga ada palpasi atau meraba tubuh. Yang keempat ada perkusi, yaitu mengetuk tubuh. Dan yang terakhir adalah auskultasi atau mendengar suara organ. Untuk metode biokimia dilakukan di laboratorium. Caranya dengan menganalisis darah, urin, atau jaringan tubuh untuk mengetahui status metabolik dan zat gizi. Keduanya penting untuk menilai gizi secara lengkap dan akurat. Untuk cara penilaian status gizi yang ketiga adalah food recall. Food recall adalah metode untuk mengetahui apa saja yang dikonsumsi seseorang dalam periode tertentu. Tujuannya adalah memantau pola makan, status gizi, dan paparan zat berbahaya. Data ini juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan atau program terkait makanan di masyarakat. Dengan food recall ini, kita bisa memahami kebiasaan makan dan merancang intervensi gizi yang lebih tepat. Nah, kenapa sih masalah gizi dan penilaian status gizi begitu penting untuk kita pahami bersama? Karena status gizi menentukan kualitas hidup kita sekarang dan nanti. Saat seseorang mengalami masalah gizi, baik itu kekurangan maupun kelebihan, dampaknya bisa langsung dirasakan dalam aktivitas sehari-hari. Kekurangan gizi bisa menyebabkan tubuh lemas, sulit berkonsentrasi, sistem imun melemah, dan mudah sakit. Sementara kelebihan gizi juga tidak kalah beresiko, bisa memicu obesitas, diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Masalah gizi ini bukan hanya urusan angka di timbangan atau ukuran tubuh, tapi juga menyangkut bagaimana kita bisa berfungsi secara optimal di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan dalam kehidupan sosial. Nah, disinilah pentingnya penilaian status gizi. Dengan melakukan penilaian yang tepat, kita bisa tahu kondisi tubuh kita secara objektif. Apakah sudah ideal atau perlu ada perbaikan? Dan dari sana, kita bisa mengambil langkah yang sesuai, baik melalui perbaikan pola makan, gaya hidup, maupun konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi, kalau hari ini kita bicara soal gizi, bukan karena kita sedang mengejar bentuk tubuh tertentu, tapi karena kita peduli dengan kualitas hidup. Ingat,
Menjaga gizi adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri, dan setiap langkah kecil seperti makan lebih sehat, minum cukup air, atau rutin memeriksa status gizi adalah investasi menuju hidup yang lebih sehat, kuat, dan produktif. Asosiasi Gizi Indonesia atau Indonesia Nutrition Association atau disingkat INA melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat akan gizi buruk minggu kemarin. Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Pekan Kesadaran Gizi Buruk yang digelar pada 18 hingga 22 September 2023. Jadi untuk mencegah masalah gizi, sebaiknya kita mulai makan sehat yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Gizi di Indonesia, yaitu gizi seimbang. Makanan pokok sepertiga dari isi piring, sayur sama banyaknya atau sepertiga juga, lauk 1/6 dari isi piring, dan buah 1/6 dari isi piring. Menurut Presiden Indonesia Nutrition Association, Luciana B. Sutanto, pola makan sehat sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan yang disebut Isi Piringku, yang merupakan pedoman yang disusun untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Dengan konsep Isi Piringku ini, bukan hanya untuk mengatur jenis makanan dan minuman yang seharusnya dikonsumsi setiap kali makan, namun juga memberikan informasi terkait porsi yang sebaiknya dikonsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari. Riki Harahap, Maria Gabriela, Jakarta. Sejak diluncurkan awal tahun lalu, program makan bergizi gratis telah menyentuh jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Anak-anak hingga ibu hamil mengaku senang bisa mendapat makanan enak dan juga bergizi. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Mulai dari siswa TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil di berbagai daerah. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia melalui pemenuhan makan bergizi seimbang. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut 60% anak di wilayah percobaan makan bergizi gratis tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. 60% anak juga jarang minum susu. Melalui MBG diharapkan anak-anak Indonesia kian tumbuh optimal untuk menyiapkan generasi emas di masa depan. Ya, jadi ini kan program makan bergizi tidak hanya bagaimana memenuhi komposisi gizi, kandungan kalori dan lain-lain, tapi juga edukasi ya, bahwa kita memberikan makanan yang segar setiap hari, mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing. Sementara itu, sejumlah siswa sekolah dasar di Kulon Progo, Yogyakarta mengaku senang mendapatkan makanan enak dan bergizi di sekolah. Dek, makannya enak enggak, Dek, makanannya, Dek? Enak. Enak. Lauknya apa aja itu? Ada apa? Lauknya apa? Sayur, ayam, sama tempe. Terus apa lagi itu? Sama ada pisang. Ada pisang. Seneng nggak, Dek, makan ini, Dek? Seneng. Kalau biasanya, kalau bawa, biasanya seperti ini nggak? Enggak. Enggak. Enak mana dengan yang bawa sendiri, Dek? Enak ini. Enak ini. MBG juga dinilai memudahkan para orang tua sehingga tak perlu menyiapkan bekal makanan untuk anak-anaknya di sekolah. Selain itu, anak-anak terhindar dari perilaku jajan sembarangan. Adapun target penerima manfaat MBG yakni 82,9 juta orang hingga akhir tahun ini.
Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, ternyata penting banget ya untuk ukur status gizi kita. Aku pikir selama aku nggak sakit ya udah aku sehat-sehat aja gitu. Makanya penting banget untuk sadar sama kondisi tubuh kita, mulai dari makanan sampai aktivitas fisik. Oke deh, mulai saat ini aku bakal timbang berat badan aku lagi sama ukur tinggi badan. Sip. Gizi seimbang, hidup jadi tenang. Dadah!